Monitor ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Ini dari brand HP, ukuran 24 inci, seri 7 Pro 724pf, dengan panel IPS, sRGB 99%, color gamut 85%, kontras rasio 1500:1, dan refresh rate-nya 100 Hz. Harganya 4 jutaan ke atas. Namun apa yang membuat monitor ini mahal? Apa saja fiturnya? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing sebuah monitor dari produknya HP ya. Ini mereknya HP, dan ini adalah tipe premiumnya produknya HP. Karena ini adalah produknya HP yang cukup mahal, dan ini harganya di e-commerce ataupun di toko resminya HP, ini harganya masih 4 jutaan ke atas. Seperti apa saja kelengkapan dan fitur-fiturnya, kita akan lihat bareng-bareng. Kita akan buka kardusnya dulu ya. Kita akan buka isinya apa saja, kelengkapannya. Dan ini dia kelengkapan yang saya dapat dari produk HP. Ada kartu garansi, dan ini ada tatakan untuk kakinya ya. Ini tatakan untuk kakinya, kayaknya berat, ini terbuat dari besi. Saya akan buka ini, dan ini tatakannya berbentuk segi empat. Ini terbuat dari metal ya, atau besi yang cukup solid sehingga tidak mudah goyang mungkin pada saat nanti sudah dipasang. Dan ini ada kabel DisplayPort dan kabel HDMI. Ini sudah cukup lengkap ya, ada dua macam. Dan ini yang satu adalah yang saya tunjukkan adalah kabel HDMI, dan ini kabel powernya. Saya akan buka dulu kabel powernya. Dan tadi mendapatkan 3 kabel ya, ada kabel USB A, kabel HDMI, dan kabel DisplayPort. Dan yang terakhir ini adalah kabel power untuk menghidupkan ke sumber listriknya. Saya angkat dulu ya ini untuk membuka monitornya. Dan ini saya ambil dulu tiang kakinya. Ini saya ambil dulu tiang untuk kakinya. Bentuknya juga cukup solid ya, ini cukup berat karena ini terbuat dari metal juga, terbuat dari besi atau logam. Dan nanti kita akan pasangkan seperti ini ya. Ini cukup ditancapkan seperti ini, lalu kita baut dari bawah ya, sudah ada bautnya, tinggal diputar nanti. Dan ini sudah ada bautnya, tinggal diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Kalau sudah cukup kencang, kita akan letakkan di meja dulu atau amankan dulu. Selanjutnya nanti kita akan pasang ke kaki ini monitornya. Dan ini ada apa lagi nih yang saya buka. Ini adalah ini untuk pesanya ini. Untuk pesanya misalkan untuk ditempelkan di tembok ataupun di mana saja ya, atau di bracket. Misalkan Anda membeli bracket monitor, Anda bisa memasang pesanya di bagian belakang dengan kurang lebih diameter 20 cm persegi untuk ukuran pesanya. Dan ini sudah include ataupun mendapatkan baut dari sananya, ini sudah dapatkan baut, tinggal pasang saja ya. Dan ini bautnya sudah didapatkan dari paket penjualan. Kalau Anda untuk menggunakan pesa ini ke monitor, ke bracket, Anda cukup memasang pesa ini ataupun tatakan pesa ini yang saya maksud. Karena saya akan pasang di meja, jadi saya tidak memerlukan pesa ini. Ini sebagai contoh, cara pemasangannya adalah seperti ditempelkan ke bagian tengah yang ada bautnya. Untuk memasang kakinya cukup ditancapkan atau diletakkan ke bagian tengah monitor, itu sudah ada pengaitnya ya. Jadi tidak perlu baut membaut lagi.
tinggal ditancapkan. Nanti kalau sudah bunyi klik, otomatis dia mengancing atau mengunci. Jadi Anda tidak perlu membaut ataupun membutuhkan baut untuk memasang ke monitornya, kecuali untuk pesannya Anda harus membutuhkan baut yang sudah ada di paket penjualannya. Untuk memasang kakinya Anda cukup menancapkan ya tiang kakinya ke bagian yang tengah, itu ada pengaitnya. Nanti tinggal ditancapkan saja seperti ini ya. Kalau sudah bunyi klik, otomatis dia sudah kenceng di bagian pengaitnya tadi. Jadi Anda tidak perlu membaut, tinggal diangkat monitornya, lalu diletakkan di meja ataupun di mana, yang penting dalam keadaan aman ya. Dan saya buka ini penutup dari monitornya, dan nanti saya akan tes. Saya akan hubungkan ke sumber listrik dan kita akan lihat hasilnya seperti apa, gambarnya maksud saya. Nanti kita akan sambungkan ke sumber listriknya untuk melihat tampilannya seperti apa, dan saya akan perlihatkan dulu dari keseluruhan body monitor ini. Dilihat dari belakang cukup elegan ya, ada logo merek HP-nya juga di belakang. Dan ini warnanya silver. Dan untuk bodinya, yang body monitornya ini cukup solid, tidak seperti monitor lainnya ya. Ini bagian tatakannya dari besi, dan ini sudah frameless, bezelnya sangat tipis. Dan ini bagian bawah sudah ada soket-soketnya, sangat lengkap. Ini sudah sangat lengkap ya, ada HDMI, DisplayPort, DVI, dan ini ada soket USB-A ya, USB-B, dan LAN juga ada. Jadi untuk colokan USB-nya ada 4 ya, kurang lebih. Yang di bagian belakang sama di bagian bawah 2. Dan ini DVI, LAN, USB-nya ada 2 di bawah, yang di belakang casing ada 2 juga. Jadi cukup lengkap ya. Anda bisa menggunakan monitor ini untuk keperluan yang lebih banyak. Anda bisa menggunakan soket-soket yang ada di bawah tadi. Ini gambarnya cukup tajam menurut saya ya. Ini sudah mendukung sRGB 99%, color gambutnya 85%, dan kontras rasionya 1500:1. Jadi hitamnya lebih pekat, itu lebih terasa kalau semakin tinggi kontras rasionya. Untuk mengatur menu-menu yang ada di monitor ini, Anda tinggal mengatur dari tombol menu yang di bagian belakang ya. Di bagian belakang bagian kanan itu ada tombol navigasi 4 arah. Kalian bisa cari ya di belakang casing, di bagian paling kanan itu ada tombol navigasi 4 arah, yang tengahnya untuk OK ya, untuk memilih, dan tombol navigasi 4 arah itu untuk menaikkan, turun, bawah, atas, kanan, kiri, kanan ya, atas, bawah, kiri, kanan maksud saya. Dan ini dilihat dari tampilan dekatnya seperti ini ya, bezelnya tipis, lumayan kokoh juga. Ini bodinya sih terbuat dari plastik, namun kaki-kakinya terbuat dari besi atau metal. Jadi cukup solid menurut saya. Di bagian tengah juga tidak gampang goyang ya kalau kita putar ke kanan ke kiri. Ini sudah cukup ergonomis dan sudah ada untuk manajemen kabelnya sudah tersedia ya. Jadi tidak serabutan kabelnya, mudah diatur. Ini tombol navigasi 4 arahnya di bagian belakang. Biasanya monitor itu di bagian bawah, ini di bagian belakang. Tinggal cukup menekan atas, bawah, atau kiri, kanan. Sedangkan untuk yang tengah, untuk OK, untuk memilih, di sini sudah tersedia presetnya ya. Mulai dari untuk gaming, untuk melihat gambar atau multimedia, ataupun nonton film. Di sini sudah sangat lengkap untuk presetnya. Jadi Anda tidak perlu mengatur kecerahan, brightness, ataupun menu-menu yang lainnya yang mungkin kalian tidak paham. Untuk saya sendiri juga tidak terlalu paham ya dengan menu-menu yang ada di monitor ini, karena baru kali ini saya
beli monitor ini dengan harga yang cukup murah dari teman saya. Sebenarnya ini adalah harganya di e-commerce ataupun di website resminya dari HP, harganya 4 jutaan ke atas. Monitor ini sudah mendukung fitur ergonomis, jadi Anda bisa mengatur tilt up, tilt down, dan putar ke kanan, putar ke kiri, naik turun atas bawah. Dan ini sudah ada kabel manajemennya ya, untuk tempat kabel manajemennya di bagian belakang kakinya. Jadi Anda tidak perlu mengatur-mengatur lagi karena sudah disediakan untuk tatakan ataupun tempat kabelnya. Di bagian atas ini ada lubang ventilasi untuk udara ya, agar bisa meredam panas di dalam ya. Sirkulasi untuk udara di bagian dalam monitor. Walaupun di belakang casing tidak ada lubang udara, namun di bagian atas ada lubangnya. Kakinya cukup solid, tidak mudah goyang. Sudah ada kabel manajemennya, dan ini bodinya dari plastik, yang tengahnya dari logam. Di belakang terdapat 2 soket USB, di mana kalian bisa menghubungkan mouse ataupun keyboard ataupun stick USB ke monitor. Namun Anda harus mencolokkan monitor ini ke PC ya, dengan kabel USB A yang ada dalam paket penjualan. Di bagian bawah monitor Anda harus menghubungkan ke PC dengan menghubungkan kabel USB A yang ada di paket penjualan. Jadi 2 soket USB yang di bagian belakang monitor ini bisa terhubung ke mouse ataupun keyboard. Yang penting monitor ini dihubungkan ke PC dulu lewat kabel USB A yang ada di dalam paket penjualan. Dan ini saya contoh untuk memainkan game ya, lumayan semut ini dengan grafik 60 fps di game saya. Dan monitor ini sudah mendukung refresh rate 100 fps. Ini sebenarnya bukan monitor gaming, namun untuk memainkan game 100 fps sudah sangat cukup bagi saya. Kecuali Anda yang gila fps sampai 180 Hz ataupun 240 Hz, Anda harus membeli khusus monitor gaming. Oke, cukup di sini dulu review yang saya bisa jelaskan untuk produk dari HP monitor seri 724PF. Buat Anda yang untuk keperluan editing ataupun keperluan gaming tipis-tipis, Anda bisa mencoba monitor ini dengan bodi yang cukup solid dan fitur yang cukup lengkap. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.